Silakan direkod. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di acara 3R yang ke-25. Tidak terasa sudah setengah abad. Sudah acara yang ke-25. Hampir 100. Seperempat. Oh ya, seperempat abad. Padahal habis mendengarkannya cur ini ya Bu ya. Tapi ternyata masih belum. Kurang lama sepertinya ini. Oke, semoga teman-teman semuanya, para pendengar setia 3R, dikaruniai kesehatan, keselamatan, tenang pikiran, keberkahan, dan semua yang baik-baik. Dan kita kembali lagi di 3R yang ke-25 pada hari Rabu, tanggal 20, berapa ini? 29 Mei, sudah ada di penghujung bulan Mei. Artinya yang mahasiswa UNY bentar lagi sudah siap-siap ujian. Ya, kali ini kita akan membahas terkait dengan pembelajaran multimedia yang akan dibersamai oleh Pak Yanuar. Bagi yang belum tahu, teman-teman yang baru ini, Pak Yanuar adalah salah satu dosen dari UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Beliau ini sedang melanjutkan studi S3 di UNY. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang tertarik dengan pembelajaran multimedia, bisa nih kontak di belakang layar seperti ini. Oke. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, teman-teman, kita mulai dulu dengan naik beda tapi sini orang kita mulai dulu dengan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, saya coba kasih sedikit spill dikit, mungkin bagi teman-teman ada yang belum baca. Ini tuh pembelajaran terkait multimedia yang akan menguji apakah social push itu dapat mempengaruhi pembelajaran multimedia atau enggak. Biasanya kan kalau kita pembelajaran itu hanya mempertimbangkan visual cues seperti panah, terus highlight ataupun warna segala macam. Terus kita tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain, hal-hal yang sepele yang justru kadang-kadang itu sangat berpengaruh untuk pembelajaran. Bayangin kalau kita menyepelekan hal-hal yang bisa mempengaruhi hal tersebut, akan mengakibatkan siswa kesulitan mendapatkan momen dalam pembelajaran tersebut. Alhasil, siswa-siswa tersebut akan mendapatkan learning outcome yang jelek. Kalau learning outcome-nya jelek, mereka tidak lulus dalam materi tersebut. Kalau materi tersebut tidak lulus, mereka akan was-was, cemas. Kalau cemas, mereka akan depresi. Bayangin, gara-gara hal sepele, hal yang kita tidak mempertimbangkan hal kecil tadi, social cues, ternyata bisa menyebabkan depresi. Itu yang dinamakan butterfly effect. So, teman-teman, mengapa penting pembelajaran ini? Ya, karena kita harus mempertimbangkan hal-hal yang kecil sedetail mungkin supaya pembelajaran kita itu yang akan kita kembangkan besok ke depannya, itu bisa menghasilkan siswa yang maksimal, pembelajaran yang maksimal. Oke, sebelum ke ranah Pak Yanuar, kita akan ada ini dulu deh, pengantar dulu dari Chief Scientist kita. Yakni tentu saja siapa sih yang nggak kenal beliau ini, Ibu Endah Ratnawati. Oke. Monggo Ibu Endah Ratnawati sedikit pengantar sebelum kita masuk ke sesi utama. Terima kasih waktunya dan pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Nah, kalau kameranya di-on-kan, ini bisa akan membuat lebih interaktif dan social cues-nya bisa lebih dapat. Kan tadi saya sampaikan ya social cues. Biasanya kalau kita mendesain pembelajaran itu menata materi, menata urutan materi, penyajian materinya, kemudian metode untuk penyampaiannya, strategi untuk mengajak siswa mengikuti materi yang ada di dalamnya. Itu desain-desain pembelajaran.
Jadi ada banyak cara untuk mendesain sebuah pembelajaran dan salah satu desain pembelajaran adalah menggunakan media video. Di dalam media video itu kita bisa menghadirkan gambar atau orang, ya orang langsung, gambar orang atau manusia sesungguhnya yang di-syuting gitu ya, direkam. Nah, itu kan nanti bisa kita apakah kita bisa mengoptimalkan video pembelajaran itu melalui gerakan tubuh atau pandangan mata atau em, apa gesture gitu ya, gesture, gaze atau em, apa ya, apalah yang bisa diamati langsung dari sosok guru atau orang yang ada di dalam videonya itu. Nah, itu disebut dengan social cues. Nah, kalau kita Zoom meeting seperti ini, tetapi kameranya off, kan nggak tahu nih yang di sana wajahnya, mimik mukanya sedang serius, atau sedang mengkerut, sedang berpikir, atau sedang tertawa dan sebagainya. Interaksinya seperti hanya satu arah, tapi kalau dua arah kita seperti mendapatkan tambahan informasi. Barangkali ya. Nah, itu yang akan dibuktikan di dalam artikel ini. Jadi artikel ini meneliti tentang bagaimana social cues bisa meningkatkan perhatian siswa terhadap isi materi yang disajikan dalam video. Mungkin selama ini kita kalau membuat video pakai orang aja langsung, nggak mau pakai animasi aja malu kan. Tapi sebetulnya dasar teorinya ada nggak sih yang menjelaskan kita itu pakai manusia langsung atau mau pakai animasinya, pakai suara mesin atau pakai suara manusia. Ketika itu yang hadir orangnya, pakai gerakan tangan, menunjuk gini atau kita diem aja ke depan. Atau sambil melihat ke kanan, ke kiri, menunjuk, atau bagaimana? Oke, nah itulah yang ingin dipelajari sama-sama kali ini. Terima kasih Pak Yanuar yang akan membacakan artikel ini, kemudian Pratama Wahyu dan Nindi Fadila yang sudah menyiapkan eventnya. Ayo kita tambah social cues di dalam ruangan ini supaya bisa meningkatkan perhatian kita terhadap isi dari reading material kita kali ini. Penelitiannya sangat menarik, sangat inspiratif. Pendekatannya kuantitatif, jadi membandingkan ada social cues-nya dengan tidak ada social cues-nya. Sehingga kita tahu betul pengaruh yang diperoleh dari social cues itu ada atau tidak ada. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Ayo semangat, catatannya dikeluarkan. Sambil mencatat, sambil mempelajari lebih detail untuk nantinya mengeksplorasi lebih lanjut hal-hal yang mungkin nanti belum jelas atau menarik, menghasilkan ide baru untuk penelitian. Barangkali ada yang sedang tesis, skripsi, disertasi, membutuhkan pembahasan tentang video pembelajaran dan desain pembelajaran yang berkaitan, atau mungkin ini ada yang guru ya di sini ya, ingin membuat video, sebaiknya gurunya ikut di syuting atau tidak, gerakan tangan gurunya, gerakan matanya, dan sebagainya, apakah akan mempengaruhi atau tidak, dan seterusnya, kita pelajari bersama. Ayo semangat, semangat terus semangat, kita belajar bersama. Semoga yang hadir di sini selalu mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selamat beraktivitas, selamat membaca bersama. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Enda atas pengantarnya, detail sekali. Tadi saya ngasih pengantar di awal supaya nggak kehabisan duluan sama Bu Enda gitu. Oke. Ya, agak Teman-teman. double sedikit dong. Ya,
Teman-teman, seperti yang sudah Bu Endah anjurkan tadi, siapkan second brain kalian, yakni alat bantu tulis, alat catatnya, untuk mencatat segala macam hal-hal yang penting di sini. Karena kalau kita cuma sekedar mengandalkan otak kita, working memory kita terbatas kapasitasnya. So, silahkan gunakan, siapkan alat tulisnya, gunakan itu untuk membantu kita semua memahami artikel ini yang kurang lebih ada 15 halaman dan akan dipandu langsung oleh Pak Yanuar Heri Murtianto. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan nanti langsung spill di kolom komentar saja atau bisa angkat tangan. Nggak apa-apa, kita di sini diskusi santai. Kita di sini belajar menjadi para peneliti yang bukan sekedar yang seperti guru dan murid, melainkan kita diskusi. Oke, Pak Yanuar, apakah sudah siap? Ready, siap Mas. Oke, siap. Sudah bisa share screen belum Pak Yanuar nih? Ki? Ya, sebelum share screen mungkin ada sedikit pengantar aja. Tapi ini sudah Oke, bisa sih, siap. sistemnya udah bisa. Oke, siap. Monggo, waktu saya persilahkan kepada Pak Yanuar Heri Murtianto untuk bersama kita. Ya, terima kasih Mas Wahyu sebagai moderator yang sudah 25 atau tadi seperempat abad ya katanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Saya Scientist Indonesian Center for Cognitive Research, Bu Endah Retnawati PhD, dan tentunya teman-teman semuanya yang dengan sukarela, dengan penuh kesadaran untuk bisa berpartisipasi yang ke-25 artikel ini masih bersama 3R ya Mas Wahyu. Jadi awalnya mungkin terpaksa, tersiksa, tapi ini sudah terbiasa gitu ya. Jadi sama seperti saya juga dulunya pinginnya nulis gitu kan, tetapi jarang membaca gitu. Artinya pengen nulis-nulis misalnya di level jurnal Q1, Q2, tapi kita aja jarang membaca. Nah ini sudah ke artikel yang 25 ini sudah mulai terbiasa. Yang awalnya tadi sempat tersiksa, mungkin teman-teman juga sama, Mas Wahyu juga sama, mengalami proses tersiksa gitu kan, tapi sekarang sudah menjadi terbiasa gitu ya, terpaksa, tersiksa, terbiasa. Semoga teman-teman tetap konsisten gitu ya untuk belajar bersama gitu. Jadi malam ini saya juga akan mencoba ketiga kalinya kalau tidak salah, ini ketiga kalinya untuk menyajikan dan semoga teman-teman juga tidak bosan karena menurut saya kegiatannya adalah kegiatan yang sangat positif gitu dan memberikan impact, dampak dan benefit yang banyak ya di tengah-tengah minimnya literasi yang selalu kita diskusikan, kita perbincangkan gitu kan, minimnya generasi muda untuk membaca, kemudian ya bacanya paling hanya baca status gitu kan atau scroll-scroll di Instagram, TikTok, tetapi hal-hal yang ilmiah seperti ini sudah mulai luntur di budaya-budaya kampus karena bagaimanapun kita orang di akademik kan sebagai benteng keilmuan terakhir, benteng kejujuran dan benteng yang lain. Kalau di dunia akademik saja sudah bentengnya sudah mulai runtuh, bahaya menurut saya. Semoga teman-teman yang datang di Zoom malam ini akan menjadi benteng-benteng yang kokoh dalam mempertahankan keilmuan kita masing-masing. Begitu. Nah, kenapa saya tertarik dengan artikel ini? Kemarin sempat ditawari Mbak Nindi ya, ada beberapa artikel dan saya pilih artikel miliknya Julius Meyer, Bastian de Jong dan sampai Tamara van Gogh ini. Kebetulan yang sering saya baca artikelnya Tamara van Gogh karena Tamara ini sering menuliskan terkait dengan konsep-konsep kognitif teori. Yang lainnya hanya baca 1-2 artikel, tapi untuk Tamara banyak. Nah, kebetulan jurnal ini, Journal of Computer Learning ini adalah jurnal yang sudah terindeks Q1 dan sudah 2 dekade terakhir. Artinya untuk education, ini saya sudah lihat di sini, di skimagonya, kelihatannya Mas Wahyu ya. Nah ini, jadi di jurnal ini, bayangkan ini, sejak 99 itu sudah Q1 dan sangat konstan, hanya turun di 2003 ke Q2 sampai sekarang 2004 untuk learningnya Q1. Sedangkan di education, di scope education ini juga dari 2004 sampai 2024 Q1.
Kemudian yang computer science application ini juga Q1 dari 2007 sampai sekarang konsisten. Artinya ini bukan jurnal abal-abal. Artinya benar-benar jurnal yang mempertahankan kadar keilmiahan, dan penulisnya saya lihat wow gitu. Saya lihat memang orang-orang yang punya reputasi penulisan yang luar biasa gitu kan. Artinya yang memang sering kita rujuk ke ilmuannya. Dan yang lebih wow lagi saya lihat rata-rata satu artikel itu 1 sampai 2 tahun, bahkan ada artikel yang 3 tahun baru terbit. Jadi revisinya itu sampai Mas Wahyu, kalau ini untuk syarat disertasi kita bahaya Mas Wahyu. Bahaya Pak. Gitu. Jadi ini untuk artikel ini kebetulan termasuk yang cepat, dan itu pun dari 12 April 2022 diterimanya 26 Februari, hampir 1 tahun juga Mas. Padahal ini artikel yang menurut saya secara segi kadar keilmuannya sangat tinggi sekali, dan saya mencoba membaca ini 1 minggu itu bahasanya memang lumayan ya, karena level Q1-nya udah lama, mungkin dengan penggunaan bahasanya yang advance, kemudian cara menyajikannya itu berbeda dengan artikel-artikel yang kadang sering kita baca. Itu kenapa saya tertarik untuk mencoba belajar bareng teman-teman gitu ya, untuk membaca bersama. Nah, di sini di jurnal dengan judul artikelnya Do Social Cues in Instructional Video Effect Attention Allocation Perceive Cognitive Load and Learning Outcomes under Different Visual Complexity Condition. Jadi gambarannya gini, yang sudah saya baca, social cue di sini yang dijelaskan adalah bahasa tubuh atau ekspresi gitu ya. Jadi penggunaan ekspresi atau bahasa tubuh di dalam video pembelajaran itu apakah berdampak pada perhatian, kemudian pada perasaan. Kalau di sini lebih membahas adalah perasaan beban kognitif yang dijelaskan tuh. Perasaan beban kognitif yang diukur nanti dengan skala rate, ada 9 indikator. Kemudian berpengaruh nggak dengan hasil pembelajaran, learning outcome. Tapi di sini ada ketentuannya adalah bagian ini. Jadi di under different visual complexity condition. Jadi di kondisinya itu nanti dibagi kekompleksitasan visualisasi dalam video. Jadi ada perlakuan yang menggunakan visual kompleks di dalam videonya, dan ada video yang menggunakan non kompleks gitu. Jadi yang sederhana itu nanti dijelaskan di dalam artikel ini. Nah, jadi di sini juga di abstrak itu sudah dijelaskan. Awalnya memang there are only few guidelines on how instructional videos should be designed to optimize learning gitu. Jadi di situ ya memang ada sedikit gitu ya, ibaratnya petunjuk bagaimana video pembelajaran itu didesain untuk mengoptimalisasikan pembelajaran. Dan ini dijelaskan bahwa efek dari ekspresi atau bahasa tubuh pada perhatian di dalam video pembelajaran itu akan diinvestigasi, akan dilihat di dalam artikel ini. Nah, kemudian di sini ada penjelasan ini, di sini ada, nah, due to inconsistent result. Jadi memang penelitian-penelitian sebelumnya itu dianggap oleh peneliti di artikel ini itu hasilnya inkonsisten. Maksudnya inkonsistennya dalam artian apakah social cues tadi, ekspresi tubuh dan sebagainya itu selalu memberikan dampak yang positif pada variabel-variabel terikat. Nah, kebetulan di sini ada variabel terikatnya itu nanti ada learning outcome, kemudian ada tadi visual ya, learning outcome, cognitive load, terus satunya perhatian, attention allocation gitu. Nah, di sini gitu ya, tujuannya membandingkan gitu ya antara dampak dari ekspresi. Itu dijelaskan ekspresinya di situ gaze and gesture. Gaze itu apa ya, tatapan mata. Yang penelitian-penelitian itu sudah banyak juga. Mayer juga sudah melakukan eye tracking. Jadi eye tracking gaze-nya. Kemudian gestur. Gestur itu gerakan tangan, gerakan misalnya leher, ada gerakan kepala, itu nanti ada penjelasannya di dalam artikel ini. Kemudian di sini nanti ada penjelasan di dalam low and high visual complexity video on attention. Jadi ada tinggi dan rendah kekompleksitasan gitu kan, visualisasi di dalam video. Nah, metodenya ini partisipannya 71, dan ini adalah mahasiswa dan juga yang sudah lulus. Jadi ada mahasiswa, ada guru juga, tetapi pada akhirnya nanti teranalisis hanya 70, karena yang satu itu dituliskan error partisipan, tapi tidak dijelaskan error partisipan itu apa tidak hadir, apa sudah
sudah datang ke kelas eksperimen, karena ini penelitiannya di dalam laboratorium atau bagaimana itu tidak dijelaskan di dalam artikel. Memang di sini N71 tapi pada akhirnya nanti yang dianalisis adalah 70 gitu kan. Itu yang digunakan nanti ada social cue dan no social cue. Jadi dengan ekspresi dan tanpa ekspresi di dalam video. Kemudian dibagi juga karena desainnya nanti adalah 2x2 gitu kan, faktorial. 2x2 desain faktorial, ada yang low and high complexity, kemudian low and high ada tambahannya adalah PK nanti, prior knowledge-nya. Jadi setelah after each video, partisipan complete knowledge test. Jadi setelah disajikan video, nanti masing-masing partisipan itu diberikan sebuah tes gitu, tes pengetahuan. Kemudian gambaran di abstrak yang menjelaskan hasil dan kesimpulannya, hasilnya menunjukkan bahwa apa ya, yang memiliki learning outcome atau hasil pembelajaran lebih bagus itu atau kelihatan partisipan look faster gitu kan, yang lebih cepat dalam mencari informasi atau learning outcome-nya lebih bagus itu pada low visual complexity condition. Jadi pada kondisi yang memang visualisasinya itu sedikit, gitu, bukan yang visualisasinya banyak. Kemudian di sini dijelaskan hasilnya artinya social cues atau ekspresi tadi tidak memberikan efek pada dependent variable yang diteliti di sini kecuali ketika menambahkan prior knowledge in the analysis. Jadi ketika ada tambahannya prior knowledge di sini baru memberikan efek. Nanti ada penjelasannya di bagian akhir. Kemudian takeaways-nya, jadi apa yang disarankan, jadi our results show that the visual complexity of instructional video and prior knowledge. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa kompleksitas visualisasi di dalam video pembelajaran dan prior knowledge atau pengetahuan dasar itu penting gitu kan, sangat penting untuk dimasukkan ke dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Artinya ini sebenarnya memberikan ide kepada kita untuk memberikan itu prior knowledge atau pengetahuan awal dan masalah kompleksitas penyajian visualisasi di dalam video itu yang disarankan gitu ya. Baik, kemudian sedikit kita membahas tentang dasar ya, dasar teoritisnya kenapa si Tamara Van Gogh dan kawan-kawan ini melakukan riset gitu ya. Jadi ini yang sudah saya warnai berbeda-beda itu konsepnya, misalnya dimulai dari bahwa instructional video have become increasingly popular in education. Ini jelas bahwa video pembelajaran itu sangat populer dan terus meningkat ya di dalam pendidikan. Bahwa tadi disampaikan juga Bu Enda ya, ini penting gitu. Misalnya contoh sederhana ketika kita di Zoom antara video dihidupkan atau tidak pun akan berpengaruh pada social cues. Nah ini sebenarnya penelitian ini bisa menjawab kegelisahan kita para guru, para pendidik bahwa ya ini dengan majunya teknologi, dengan banyaknya artificial intelligence, kecerdasan buatan dan sebagainya, nanti jangan-jangan guru, pendidik, dosen bisa tergantikan oleh mesin, bisa tergantikan oleh teknologi. Kan ini menjadi isu yang sangat sentral di kalangan para pendidik gitu. Padahal dengan adanya penelitian-penelitian ini yang sederhana ini, oh ternyata enggak gitu kan? Karena ada gestur, ada mimik muka, ada tatapan mata itu ternyata berpengaruh, walaupun itu sudah dijadikan dalam multimedia, dijadikan dalam video pembelajaran. Artinya apa? Kita yakin bahwa sampai kapanpun secanggih apapun teknologi ya tidak akan sepenuhnya guru dosen itu bisa tergantikan oleh teknologi karena pengaruh tadi, pengaruh tatapan mata, kemudian ekspresi-ekspresi itu tidak bisa tergantikan secara langsung oleh robot. Nah, maka di situ dijelaskan gitu kan. Ya sebenarnya mereka itu para peneliti sebelumnya itu melakukan penelitian ini mulai dari tradisional classroom course sampai sekarang blended learning dan mengkombinasikan online dengan tradisional, bahkan full online course menurut Van Wermesken dan kawan-kawan itu ya ini sebenarnya memperluas gitu ya, memperluas model-model pembelajaran atau strategi yang digunakan untuk multimedia. Ini juga sudah saya kuningi, ini banyak sekali yang melakukan penelitian-penelitian tentang itu. Nah, di bagian yang pentingnya, ini menurut artikel ini nih di bagian sini,
gitu kan. Jadi by giving attention to right information at the right time, gitu ya. Jadi right information, jadi informasi mungkin yang tepat pada waktu yang tepat. Gitu. Maka these cues could have a benefit effect on the processing of relevant video content. Itu maka di dalam ekspresi itu nanti akan memberikan benefit atau efek atau dampak pada proses penyajian konten yang memang relevan. Relevan itu artinya ya memang materinya sesuai. Maka ketika banyak sekarang video-video pembelajaran tetapi bukan fokus pada konten penyajiannya gitu ya, tetapi banyak animasi-animasi yang muncul, suara-suara atau gambar yang terlihat ataupun atas bawah yang kadang tidak menunjang pada konten yang akan disampaikan. Itu banyak sekali sekarang terjadi kayak gitu. Nah, di sini bahkan Mayer di 2021 ini dengan Pankok juga ini dituliskan integrasi verbal explanation with the visual content might be improved, gitu, which can be expected to result in better learning outcome. Jadi integrasi antara verbal explanation dengan visual content itu selain diimprovisasikan juga ini diharapkan hasilnya akan meningkatkan learning outcome atau hasil pembelajaran. Juga sudah diteliti oleh Mayer yang memang Mayer itu sangat fokus dengan penelitian-penelitian multimedia yang basisnya adalah cognitive load teori begitu. Nah, di bagian paragraf selanjutnya ini dijelaskan juga nih. Although several studies have shown that guest and gesture cues direct attention to relevant content instructional video. Jadi walaupun sedikit studi, sedikit riset, sedikit penelitian yang menunjukkan bahwa tatapan mata dan gesture cues atau ekspresi tangan atau ekspresi wajah, ekspresi gerakan yang secara langsung direct attention, memberikan perhatian khusus gitu kepada konten-konten yang relevan di video pembelajaran. Ini penelitiannya Singer, Goldin, Tewos, Van der Stiegel dan sebagainya itu ini ada mix, jadi perpaduan ya pada efek itu dan tidak secara langsung memberikan dampak gitu, tidak memberikan dampak pada learning outcome. Ini yang makanya tadi di abstrak dijelaskan, oh hasil-hasil penelitian sebelumnya itu ternyata inkonsisten, ada yang mengatakan memberikan dampak langsung, ada yang tidak dan sebagainya. Itu penelitian sebelumnya juga seperti itu. Nah, kemudian di bagian akhir di sini, therefore the present study aim to compare. Jadi memang dalam penelitian ini tujuannya adalah membandingkan keefektifan social cues atau ekspresi di high visual complexity atau di visualisasi yang kompleks gitu kan, dan yang low visual atau yang visualisasinya itu sedikit. Tapi nanti yang dieksplor ditambahkan dengan prior knowledge, karena di penelitian ini adalah penelitian di biologi bukan di matematika. Jadi saya sudah mencoba mencari artikel yang sejenis dengan ini, tapi yang konteksnya di matematika kebetulan belum dapat. Nggak tahu kalau teman-teman mungkin ada yang dapat, bisa di-share juga. Kalau memang belum dapat, artinya penelitian ini nanti bisa diduplikasikan di dalam multimedia matematika, karena ini di biologi. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini di bagian kanan juga, when the visual complexity of instructional video is high. Jadi ketika kompleksitas visualisasi di dalam video pembelajaran itu tinggi atau banyak, gitu kan, there is a lot of information for learner to process. Jadi ada banyak informasi yang harus diproses oleh pembelajar kan. Ya kenyataannya memang konsep-konsep redundancy effect gitu kan, split attention juga kan harus minim gitu ya. Artinya tidak banyak informasi-informasi, termasuk video jangan terlalu banyak teks, terlalu banyak gambar gitu menurut di bahasan-bahasan di sini. Jadi this visual search process become even more demand. Jadi pada pencarian visual proses itu menjadikan more demand, lebih banyak fokusnya gitu, tidak tertuju pada satu hal. Itu yang menyebabkan nanti jadi beban kognitifnya itu overload. Itu. Kemudian di sini di bagian yang hijau ini untuk selanjutnya learner prior knowledge is important. Jadi ada penjelasan awal pengantar di dalam latar belakang ini bahwa ternyata pengetahuan dasar pembelajar ini ya penting gitu kan, karena si pembelajar learn
by building on prior knowledge and skill. Nah ini menurut saya ini suatu statement yang menarik ya, karena pembelajar itu belajar dengan membangun pengetahuan awal dan skillnya. Maka di sini as such it's important to design educational activities in such a way that they build on learner. Jadi ini penting ini untuk mendesain sebuah aktivitas pembelajaran di dalam berbagai cara untuk membangun sebuah prior knowledge gitu. Itu menurutnya Skewat sih gitu kan. Ini dijelaskan juga kenapa kok bisa prior knowledge itu ternyata memberikan dampak setelah tadi penelitian-penelitian sebelumnya. Ekspresi itu tidak memberikan dampak langsung, tapi kalau diklasifikasikan pada kondisi prior knowledge yang tinggi atau rendah ternyata justru memberikan dampak. Jadi kalau menurut sintesa saya, analisa saya, apersepsi itu jadi bagian yang penting dalam setiap penyajian materi. Gitu. Kalau apersepsinya tidak disajikan atau apersepsinya tidak tepat, ini akan mempengaruhi. Itu sintesa saya dari berbagai penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Kemudian ini di bagian akhir, jadi social cues atau ekspresi dalam pembelajaran itu guide, jadi memberikan apa ya, guide atau memberikan petunjuk gitu kan, memberikan petunjuk pada pembelajar gitu kan, pada right content atau konten yang tepat dan tadi right time pada waktu yang tepat. Karena because human tend to automatic follow other people, karena seseorang manusia itu biasanya menuju secara otomatis itu mengikuti people eye movement, atau biasanya mengikuti gerakan mata orang. Misalnya guru berarti mengikuti gerakan matanya dan gesturnya, gitu kan, untuk apa ya, memperoleh informasi atau menambah informasi tentang intensinya atau perhatiannya. Itu menurutnya Longton itu sejak tahun 2000 sudah ada riset yang menyatakan itu. Jadi banyak orang itu yang memperoleh informasi dengan cara mengikuti gerakan mata orang yang menyajikan informasi dan gesturnya, gitu, cara gesturnya. Ada yang memahami dengan cara itu. Ini dijelaskan. Because of these cues, jadi karena pada ekspresi ini pembelajar mencari informasi yang kurang relevan pada konten ini, pada penelitiannya Ohen 2015, kemudian Tewes and van der Stigel 2006. Itu and visual search, jadi pencarian visualisasi itu lebih efisien dan akurat ini. Jadi ini di paragraf akhir ini sebenarnya menyajikan riset-riset sebelumnya yang mendukung atau menopang pada riset kali ini. Karena riset kali ini saya jelaskan tadi bahwa apakah ekspresi itu memberikan dampak pada perhatian, gitu kan, kemudian pada persif kognitif, perasaan bahan kognitif tadi, perceive itu, dan ada satunya learning outcome itu atau hasil pembelajaran, tapi dengan kondisi kompleksitas visualisasi di video yang tinggi dan kompleksitas visualisasi video yang rendah. Nah, di sini juga ada penjelasan-penjelasan lain masih dari penelitian orang-orang sebelumnya, gitu kan. Misalnya ini ada Florella and Mayer ini juga ada penjelasan bahwa did not find that using gesture cues in an instructional video was more benefit for learning. Ini juga ada penelitian 2016 Florella dan Mayer itu ternyata penggunaan gestur ekspresi dengan gestur dalam video pembelajaran itu memberikan more benefit for learning outcome. Jadi memberikan tidak ditemukan gitu ya, did not using, tidak menggunakan gestur cues tadi di dalam video, tetapi memiliki apa ya, dampak learning outcome yang lebih. Juga ada penelitiannya kayak gitu. Kemudian penelitiannya Wang ini kan 2019 ini ya, ini did find that undergraduate student who watch a video with guests, jadi ditemukan bahwa mahasiswa S1 yang melihat video dengan ekspresi atau tatapan mata atau ekspresi mata ternyata memiliki performa yang lebih pada postesnya dibanding mahasiswa dengan no gaze condition, dengan penyajian video yang tanpa ekspresi atau tatapan mata. Jadi artinya penelitian sebelumnya tadi beda-beda ya, ada yang
memberikan dampak langsung, ada yang tidak, dan seterusnya itu, gitu kan. Nah, ini di bagian kanan di sini ada penjelasan dari penelitian juga 2009 ini yang saya meraih, bahwa social cues might be redundant for high prior knowledge learners as they already have existing knowledge about the content of the videos. Jadi ekspresi itu juga might be redundant atau memberikan redundancy. Kita sering ngobrol tentang redundancy effect for high prior knowledge untuk mereka siswa-siswa yang memiliki prior knowledge tinggi, gitu kan? Karena mereka sudah memiliki pengetahuan existing knowledge, gitu ya, pengetahuan yang ada tentang konten tersebut. Malah justru kalau prior knowledge-nya tinggi, ini malah jadi redundant, gitu, malah aneh juga, gitu kan? Tetapi untuk yang low prior knowledge ini tidak. Kemudian di present study-nya atau yang dilakukan ini sebenarnya memformulasikan, gitu, ada hipotesisnya di sini di bagian yang ini. We formulate the following hypothesis. Jadi formulasi hipotesisnya yang pertama, ketika melihat low visual complexity video, jadi ketika kompleksitas visualisasi video, gitu kan, pembelajar will find, akan menemukan more relevant content. Ini nanti H1A. Jadi H1A itu quality of attention allocation, will find relevant content in video more quickly. Kemudian H2A-nya adalah speed of attention allocation. H3-nya itu nanti cognitive load yang lebih rendah, yang memiliki higher learning outcome, yang lebih baik. H4A-nya ketika melihat high visual complexity, jadi video yang visualisasinya nanti lebih banyak, lebih kompleks, ini dia memiliki misalnya learning outcome yang lebih bagus, gitu. Ini formulasinya, gambarannya seperti itu. Nanti lebih jelasnya ada tabel yang menggambarkan tentang hasil dari penelitian ini. Nah, ini jadi teman-teman bisa melihat ini ada 4, kan? Ada 4 sisi, 4 gambar yang pertama ini. Jadi urutannya ini gambar A, kemudian sebelah kanannya ini gambar B, sebelah kiri ini C, ini D, gitu kan? Jadi yang gambar A itu menunjukkan, ini yang A, low visual complexity video, atau nanti singkatannya selanjutnya di LC low visual complexity video. Dilihat, ini kan low apa? Kalau dibandingkan A dengan C, ini lihat A dengan C. Kalau diperhatikan, teksnya banyak yang mana? Teksnya banyak yang C kan, Mas Ayu? Yang C-nya kan banyak teks itu, gambarnya kan sama, gitu ya. Termasuk yang B dengan D. B dengan D itu teksnya banyak yang D. Kalau yang B-nya sedikit. Nah, terus sekarang ke kanan dan ke kiri. Kanan kirinya ini apa perbedaannya? Kalau yang kiri dia no cues kan, tapi kalau yang sebelah kanan dia cues-cuesnya dengan apa? Tangan, jari, telunjuk, gitu kan, menunjukkan gambar tersebut. Gitu. Jadi yang di B-nya itu menunjukkan visual complexity video with social cues. Jadi yang B itu complexity, gitu kan, low, complexity-nya low, tetapi menggunakan social cues. Yang C itu high ini, yang ini high complexity. Jadi lebih kompleks karena teksnya banyak sekali, tetapi no social cues. Kemudian yang D ini dia high complexity, gitu ya, dan menggunakan social cues. Yang selanjutnya nanti disingkat NSC. Jadi nanti istilahnya ada LC, NSC, SC, dan HC, gitu ya, HC, NSC, LC itu tadi low, non cues, kemudian ada yang B itu social cues, ya, tapi low, kemudian yang C itu high complexity with social cues, kemudian yang D NSC. Jadi high complexity with social cues. Nah, ini gambarannya. Jadi ini adalah screenshot
Ini sebenarnya video pembelajaran, dan video pembelajaran ini di-tag dari pengajarnya gitu loh, bukan video yang ngambil dari animasi atau agent gitu, menggunakan agent, tapi ini langsung dari penelitinya. Kan ini kelihatan kan beda agent sama enggak. Oke. Kemudian saya geser di sini. Nah, ini watching videos without social cues. Jadi finally we expect interaction effect between social cues and visual complexity. Harapannya kan itu tadi di H1C-nya bahwa kompleksitas, jadi pembandingnya nanti ke kanan antara A dengan B, antara C dengan D, antara A dengan C, antara B dengan D gitu yang dibandingkan. Gambar ini. Kemudian di sini dijelaskan tadi metodologinya. Ini partisipannya ada 71 Dutch adults, berarti ini orang Belanda ya, orang Belanda dewasa. 26-nya adalah male, cowok, gitu kan, dengan rata-rata umurnya 22,9, berarti kan ini mahasiswa, bahkan mungkin ada yang sudah lulus, karena di sini ada rentang umurnya 18 sampai 50 tahun kan, berarti kan ada yang partisipannya itu di atas 22 jelas, karena dijelaskan selain mahasiswa yang masih aktif mengikuti di prodi biologi tadi, ada yang sudah lulus, sudah jadi guru juga dijelaskan. Dengan ini, who were either enrolled in higher education or had complete higher education degree, atau yang sudah menyelesaikan itu education degree di bachelor, bahkan or master, berarti ada yang sudah selesai S2 juga itu subjeknya. Jadi kemudian ada penjelasan hal kayak gini pun ternyata dijelaskan. Saya sampai only participant without epilepsy and with normal or correct normal vision. Ini dijelaskan. Subjek yang diambil itu subjek yang tidak memiliki epilepsi. Epilepsi kan tidak penyakit ya kalau di kita. Kayak gini ternyata dimasukkan di metode itu. Di level Q1. Kita kan jarang misalnya melihatkan hal-hal kayak gini. Nah, kemudian di sini jelaskan yang sudah mengikuti biology in secondary education, gitu kan, selama itu, gitu kan, bla bla bla. Nah, itu dijelaskan secara detail. Kemudian desain yang digunakan ini seperti yang sudah saya singgung di awal, ada ini 2x2 desain faktorial, mixed factor design was used, digunakan. Jadi social cues, jadi penggunaan social cues atau tadi ekspresi ya atau tidak, kemudian di antara subjeknya itu kompleksiti videonya itu visualisasinya tinggi atau tidak. Jadi kan ada dua, tinggi tidak, jadi gini kan, ini kan kalau dibuat, gitu kan, di sini dua ya. Nah, di sini kan ada low and high videonya, kemudian di sini ada social cues dan ini no social cues, kan ada 2x2 ini. Satu misalnya ini X2, X3, X4 itu model desainnya ada 2x2. Nah, di sini awalnya yang social cues yang menggunakan ekspresi itu ada 35 partisipan, kemudian yang tanpa ekspresi itu ada 36, tapi nanti akhirnya dijelaskan berkurang satu, saya juga tidak dijelaskan, tapi itu ngomong bahwa satunya itu error in experiment, misalnya one participant error in experiment. Gitu. Nah, ini gambaran metodenya, kemudian ini prior knowledge test-nya. Tadi kan awal videonya tentang ini, gambar selnya, materinya di sel, kemudian ini untuk prior knowledge test-nya seperti ini. Prior knowledge test-nya juga A, B, C, D, AC-nya itu no social cues, yang BD-nya itu dengan gerakan atau ekspresi ya, ekspresi tangan, menunjuk, dan sebagainya. Gitu kan? Ini di figur 2 ini dijelaskan screenshot of full video explaining the structure of lab. Nah, sama tadi NSC, LC, SC, dan HC, EC gitu ya. Nah, di sini dijelaskan instruksional videonya ini 8 video itu resolusinya
1280 kali 720 px yang ditunjukkan dengan female instructor next to screen where record. Jadi dengan instrukturnya perempuan ya, di dalam video itu kan perempuan tadi yang disajikan, dan recording suaranya juga perempuan. Kemudian di bagian eye tracking equipment untuk menginvestigasi kecepatan partisipan dan kualitas atau quality of attention location atau kualitas perhatian, their eye movement were record. Jadi ketika proses penelitian, pergerakan mata itu direcord satu persatu. Dan ini pelaksanaannya di lab yang dijelaskan. Jadi penelitiannya bukan di kelas biasa, tetapi di lab yang ada alatnya dijelaskan juga kok ini. Nah ini alatnya namanya ASMI RED 250, RED 250 itu. Jadi sensomotorik instrumen. Jadi itu untuk merekam masing-masing partisipannya pada pergerakan matanya kemana-mana. Jadi pada saat melihat video itu pergerakan matanya seperti apa, ada kecepatan gerakannya itu juga ada pengukurnya itu. Itu nama alatnya. Mungkin kalau bisa diterapkan keren itu Mas Wahyu itu di kita. Nanti coba cari alatnya, harganya berapa itu untuk ngecek. Mahal, Mas. Pasti Mahal. dan nanti kalau dapat hibahnya lolos lagi sepertinya. Oke, ini contoh SME eksperimen itu dia untuk mengukur tadi ya kecepatan matanya, kemudian jarak ini, the distance between the participant eyes and the monitor center was approximately 60 cm ya, jadi 60 cm. Jadi jarak antara mata si partisipan subjek dengan monitor untuk melihat videonya adalah 60 cm. Nah ini diperhatikan betul lah, melihatnya jaraknya itu sampai sedetail itu gitu ya, diberikan informasinya gitu kan. Kemudian eye tracking system itu kan calibrate with 13 titik gitu ya. Ini maksudnya saya juga belum paham ini, dikalibrasi dengan 13 titik ya pada animasi yang pada apa ya, prosedur animasi itu saya belum memahami yang konteks ini. Tapi mungkin nanti bisa dilihat pada prosedur eksperimen prosedur ini, mungkin di tahapan yang tabel 1 ini. Tabel satunya kan langkah pertama ada demographics and prior knowledge. Jadi partisipan gitu kan memberikan data demografi tadi dan answer the prior knowledge question. Jadi memberikan jawaban pada pengetahuan awalnya. Itu kemudian kalibrasi. Kalibrasi itu prosedurnya the eye tracker was calibrated. Jadi mungkin apa ya, penggunaan tadi alat yang di laboratorium untuk ngecek kalibrasinya gitu kan. Kemudian setelah kalibrasi alat eye trackernya dipasang, baru melihat first video yang pertama. Jadi partisipan nanti melihat video yang pertama, selanjutnya mental effort and post test. Jadi partisipan read their mental effort. Jadi mengisikan mental effortnya dan melengkapi post test gitu kan pada video yang pertama. Kemudian di validation. Validationnya adalah the eye tracker calibration was validated. Jadi eye tracker mungkin hasil dari tadi alat untuk ngecek pergerakan mata dan sebagainya itu divalidasi, baru melihat second video yang kedua. Nah, pada video yang kedua selanjutnya juga partisipan mengalahkan checklist mental effort gitu ya, dan melengkapi post test yang kedua dari video yang kedua. Itu gambaran tahapan ya, tahap overview of the experimental procedure. Jadi tahapan-tahapan di eksperimental yang dilakukan gitu kan. Nah, di bagian hijau ini mental effort rating and the post test on the topic of the post video. Jadi sebelum moving on the second video, jadi sebelum ke video yang kedua, partisipan ini place their head in the forehead and chin rest. Itu maksudnya apa ya, meletakkan kepalanya di bagian apa itu, saya forehead in chin rest itu apa yang meletakkan atau melepaskan tadi alatnya ini, kira-kira apa yang Mas? Secara santai. Ini loh Mas kayaknya loh. Kayaknya tuh santai gimana ya? ini. Gini ya, Kayaknya gitu. gini ya, chin rest itu ya. Sepertinya seperti itu.
Akhirnya meletakkan gini kan biasanya kita kalau sedang agak stres atau misalnya mikir nggak ketemu kan mesti gini ya mati kayak Kalau berat nggak- gitu kan. Kalau nggak Atau seperti ini misalnya Mas biasanya. memegang itu kan dan sebagainya biasanya. Nah ini dikalibrasi ulang sebelum melihat video yang kedua gitu. Nah itu alatnya juga ada SMI-nya ini SMI itu alat-alat Masnya. SMI versi ini itu alat yang digunakan untuk mengkalibrasi di proses. Nah ini tadi prosedurnya masing-masing partisipan dites individual in laboratory. Jadi di laboratorium gitu. Karena ngecek tadi masing-masing di after giving informed consent, participant will set in front of the computer monitor with their head position of forehead and chin rest tadi. Jadi di depan monitor tapi posisinya tadi chin rest itu saya belum tahu forehead and chin rest. Kemudian after headphone were put on, jadi setelah headphone-nya ditempelkan itu kan, kemudian tadi ya posisi kepalanya jaraknya 60 cm dengan monitor juga dikondisikan. Jadi sudah dijelaskan di tabel 1. Nah, di data analisis, gitu kan? Karena eksperimen ini tadi, because of an experimental error during the experiment, one participant from the SC, berarti social cues yang tadi di kelas social cues di ekspresi kondisi itu, who detect final exam in biology had to be excluded from all data analysis. Jadi N-nya hanya tinggal 70 karena yang satunya itu kok error during the experiment, selama proses eksperimen itu ada sakit atau gimana itu kan, maka dia tidak menyelesaikan ujiannya itu atau gimana. Nah sehingga N-nya yang NSC yang no social cues-nya 36, social cues-nya tinggal 34. Gitu kan? Kemudian analisis dengan tambahan faktor prior knowledge nanti ada PK, gitu kan? When participant had taken final exam in biology, yes or no, yang sudah menyelesaikan ujian akhir biologi sudah atau tidak. Subsampelnya ini yang PK grupnya itu 17 di high, gitu kan? Dan low PK, NSC-nya di 18. Keduanya dia ada high and PK group. PK itu tadi prior knowledge, NSC itu tadi no social cues, gitu kan? Singkatan yang sudah, kalau SC berarti social cues. Nah, data analisis dengan mix 2x2, gitu kan? 2x2 faktorial ANOVA with social cue condition SC versus NSC, gitu. Nah, tapi nanti di dalam dijelaskan ini kan subjeknya high or low, social cues-nya yes or no, subjek kompleksitivitasnya itu low or high, kemudian significant level of alfanya 0,05 ini digunakan, partial eta square ini untuk mengukur effect size-nya, ini diperoleh ini effect size-nya ada 0,01, 0,06 dan 0,14 ini dari indikator analisisnya menggunakan statistik non parameter pada akhirnya nanti, gitu kan? Karena di sini before each analysis, sebelum masing-masing analisis untuk masing-masing dependent variable diasumsikan absence of outlier, jadi tidak ada outlier pencilan data yang jauh, kemudian normal distribusinya dan homogen. Nah itu kan syaratnya itu harus dicek dulu. Nah, for most analysis the assumption were made except for violation of normality. Jadi ini nggak normal kecuali normalitasnya. Jadi normalitasnya tidak, bisa besarkan dikit biar kelihatan. Tapi teksnya ini kelihatan ya, Mas Arya? Teksnya Kelihatan di ya? dalam gambar itu tidak kelihatan. Yang digambar ya memang digambar, saya pun tidak kelihatan di sini. Zoom besar ini memang nggak kelihatan teks di gambarnya. Okay. Nah ini screenshotnya, ini screenshot gambar-gambar tadi.
Ini, jadi attention-nya untuk menginvestigasi ini ya kualitas dan kecepatan perhatian, gitu kan? How fast they look at the part of the plant cell or live picture that was verbal referenced by instructor. Jadi seberapa cepat sih, gitu kan, melihat plant cell dan materinya kebetulan kan sel ya, jadi gambar-gambar sel itu tadi sudah ada alat-alat pengukurnya juga. Di laboratorium itu dijelaskan. Nah, hasilnya ini gambaran ini partisipan dengan pure, dengan bukan pure ya, pure calibration akurasi dengan akurasi yang sangat lemah gitu kan, mungkin IE-nya adalah higher than 0,9, jadi lebih besar daripada 0,9 yang exclude from all eye maupun data analysis. Saya tidak tahu ini perhitungan dari alatnya itu seperti apa. Kok bisa menghitung kecepatan melihatnya, kecepatan fokus dalam memperhatikan gambarnya. Itu ada dihitung ini kan. Ini ada dengan, kalau ini kan jumlahnya ya. Nah, ini di NSC N26 dengan 13 yang memiliki high prior knowledge dan 13-nya ini memiliki low prior knowledge. Nah, dan ini perhitungannya dengan standar deviasinya tadi melihat kecepatan dan akurasi eye movement-nya dengan gerakan itu. Saya cuma karena belum mengerti prosedur pengukuran di alat itu seperti apa, pemunculnya nanti ada time, waktunya, detiknya atau gimana. Jadi di bagian ini tadi sedikit bingung juga dalam gimana ya ini cara mengukurnya itu kan. Tapi nanti dijelaskan di sini kok di masing-masing. Ini yang tadi bagian di Sepertinya Pak, itu apa sedikit lepas ya ini. Atau hanya koneksi saya yang bermasalah di sini. Putus. Oke, kita fokus sejenak. tadi sudah sampai ini belum ya, Mas Wahyu? Belum Mas, tadi di atasnya itu. Oh, belum sampai ini ya, pas terpentalmannya di tabel 2 tentang rata-rata dan standar deviasi pada variabel terikat yaitu attention. Kedua ini number of fixed hours tadi ini diperoleh dari alat, kemudian rata-rata average time to first fixation ini juga dari alat tadi, T50 ini juga sepertinya dari alat. Jadi pengukuran ini kemudian diukur kalau yang low complexity, jadi yang videonya itu tidak banyak visualisasi. Kalau no social cues, NSC itu kan no, ini tanpa ekspresi. Kalau social cues ini dengan ekspresi. Kemudian yang bagian kanannya adalah high complexity atau video yang dengan kompleksitas sangat tinggi. Kalau no social cues hasilnya gimana, dengan social cues hasilnya gimana. Itu disajikan di dalam tabel 2, itu bisa dilihat ya. Kalau yang misalnya ini, kalau no social cues number of fiksasinya 4,92 gitu kan. Tapi kalau social cues ini 4,88. Tapi untuk standar deviasinya ini 1,82, sedangkan yang no social cues 1,90. Itu ini yang low complexity. Jadi yang di low complexity itu justru lebih tinggi yang no social cues kan ini rata-ratanya dibandingkan yang social cues. Tapi kalau yang videonya itu dengan kompleksitas tinggi, rata-ratanya jauh. Yang ini 3,65,
dengan standar deviasi 1,62, tapi yang dengan social cues itu rata-ratanya 5,12. Artinya ini di tabel ini sudah bisa memperlihatkan bahwa kompleksitas tinggi itu akan sangat berarti ya. Dengan kompleksitas tinggi di dalam video itu social cues atau ekspresi-ekspresi itu akan sangat berarti. Gitu. Kemudian rata-rata waktunya itu juga terlihat. Waktunya kalau yang low complexity lebih cepat yang no social cues malah gitu kan. Tapi kalau yang high complexity waktunya ini juga lebih cepat yang social cues, yang no social cues 1882 dan seterusnya. Kalau yang perceived cognitive load-nya dari 1 sampai 9 ini, kalau yang kompleksitas rendah 553 rata-ratanya standar deviasi 1,30. Tapi kalau yang social cues 553 kebetulan sama persis ini di data ini. Tapi kalau untuk yang high complexity ini lebih tinggi yang no social cues. Karena 5,53 yang social cues-nya itu 5, artinya lebih rendah kan. Kalau ini rata-rata perceived kognitif justru yang dicari kognitifnya yang lebih rendah. Kemudian post-test score itu yang low complexity lebih tinggi social cues tetap. Kemudian yang ini sangat signifikan, complexity 3,44, yaitu 4,15. Nah, tabel ini juga untuk ukur yang lainnya, ini pada misalnya tabel 3. Ini hanya means dan standar deviasi juga, rata-rata standar deviasi. Cuma yang ini dilihat low complexity pada no social cues dan social cues, tapi yang social atau no social cues-nya dibagi lagi, diidentifikasikan pada low prior knowledge dan high prior knowledge. Jadi misalnya ini pada number of fixed hours ini low prior knowledge-nya pada no social cues rata-ratanya 4,92, gitu kan? High-nya 4,92. Tapi dengan social cues kalau complexity lebih tinggi, rata-ratanya 5,38 dan high PK-nya 4,38. Nah, sekarang kalau yang high complexity yang bagian kanan dengan low prior knowledge rata-ratanya 3,69, kemudian dengan high prior knowledge rata-ratanya 3,62. Lebih rendah rata-ratanya kalau yang high PK. Tapi untuk social cues low PK 5,54, high PK 4,69. Artinya apa, dilihat dari sini pun akan terlihat jelas bahwa yang menggunakan social cues itu akan sangat berarti pada video dengan kompleksitas tinggi dan pada subjek yang memiliki prior knowledge rendah. Itu artinya tidak begitu berarti ekspresi itu disajikan di video pembelajaran untuk subjek yang memiliki prior knowledge tinggi gitu loh. Gambarannya seperti itu. Ini ada beberapa tabel karena dijelaskan. Makanya di sini dijelaskan juga kan yang saya bilang ini. Adding PK-nya, PK is additional between subject factor result in marginal significant three-way interaction with complexity, social cues, and prior knowledge. Jadi dengan menambahkan prior knowledge itu akan mempengaruhi. Kemudian di sini for participant with low prior knowledge, untuk partisipan dengan pengetahuan awalnya rendah, social cues reduce the perceived cognitive load. Jadi ekspresi reduce kan menghilangkan ya, mengurangi ya setidaknya, yaitu perasaan beban atau beban kognitifnya dia untuk low prior knowledge. Nah, this efek ini was stronger for high complexity videos more than low complexity. Jadi efek ini lebih kuat untuk video yang kompleksitasnya tinggi dibandingkan dengan video yang kompleksitasnya rendah. Jadi efek ini tuh kuatnya ketika itu. Nanti ada di tabel interaksinya kelihatan. Jadi ternyata social cues-nya itu pada low prior knowledge dan pada video dengan kompleksitas tinggi. Nah, sedangkan untuk partisipan ini ya dengan high prior itu, namun demikian social cues increase, gitu ya. Perceived cognitive load, again, the effect was stronger for high complexity video than for low complexity video. Jadi memang kegunaannya tadi di high complexity videonya. Kemudian of attention allocation decrease pada kondisi berarti berkurang kan. Jadi speed
konsentrasinya itu akan berkurang, gitu kan, dan learning outcome-nya ini akan bertambah. Gitu. Artinya dengan adanya social cues, adanya interaksi-interaksi, maka waktu untuk memahami informasi dia berkurang. Jadi misalnya kalau tanpa social cues itu butuh waktu yang lama, tadi data-datanya berapa detik, berapa menit, dengan social cues untuk video yang kompleksitasnya tinggi, dia membutuhkan waktu yang lebih singkat. Kurang lebih gitu penjelasannya di sini. Kemudian di sini di discussion-nya pada penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi ya, tadi menginvestigasi sesuai yang disajikan di abstrak, efek dari tatapan mata dan gestur, ekspresi gestur antara high versus low visual complexity. Jadi pada kompleksitas yang tinggi dan rendah tadi. Itu yang akan dijelaskan. Kemudian di sini disajikan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi ini yang bagian pentingnya adalah contrary to our expectation. Jadi kebalikannya dengan harapan, to our expectation dengan harapan kita peneliti, the presence of social cues did not decrease. Jadi tanpa social cues itu tidak akan mengurangi waktu, gitu kan, waktu si partisipan untuk menemukan, to find and fix on the relevant content either overall. Jadi untuk menemukan konten yang relevan yang disajikan di dalam video secara keseluruhan, atau fungsi dari kompleksitas visual yang H2C tadi di hipotesis kedua, this is not line with previous study. Ternyata berbeda. This is not in line, jadi tidak sejalan ya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penggunaan use case atau tatapan mata dan gesture cues guided the learner towards relevant content. Itu memberikan petunjuk, gitu, memberikan petunjuk kepada pembelajar dalam mencari konten yang relevan. Berarti ternyata tidak sejalan bahwa penggunaan itu akan memberikan petunjuk. Ini penelitiannya Fiorella Mayer, kemudian Singer Goldin, Stuhl, kemudian penelitiannya Theus and Van dan sebagainya, gitu kan. Maka di sini this outcome not line, gitu ya. This outcome line with studies on other cues that report the cueing reduce perceived cognitive load. Jadi ternyata tidak memberikan dampak juga pada learning outcome itu menurut penelitian-penelitian sebelumnya itu, gitu kan. Nah, ini dijelaskan. Kemudian, nah ini baru dengan ketika kita menambahkan prior knowledge as additional. Jadi ketika menambahkan sebuah prior knowledge, gitu kan, di antara subjek itu, we found marginally significant three-way interaction of visual complexity, social cues, and prior knowledge cognitive load. Gitu. Nah, ini menurut sejalan dengan penelitiannya Kaluga dan Frankel ya di tahun 2010 sebenarnya. Maka ini nanti diskusi di bagian akhirnya, gitu kan, ini ditambahkan di tabel 5. Tabel 5 itu exploratory three-way mix ANOVA untuk 3 efek ya. Ini efek-efeknya untuk complexity, social cues, prior knowledge, social cues versus complexity, complexity kemudian prior knowledge, social cues, prior knowledge, complexity, social cues, and prior knowledge. Ternyata dibandingkan dengan eta square tadi, eta square yang sudah disajikan sebelumnya, ini misalnya yang pertama kompleksitinya ini kan P-nya 0,08, ini dia lebih kecil kan daripada eta square-nya. Kemudian yang kedua juga sama. Nah, tapi yang untuk prior knowledge-nya baru ini yang P-value-nya 0,23-nya lebih besar dari indikatornya. Kemudian social cues ini 0,01 itu yang tanda bintang berarti sangat signifikan ya. H0-nya ditolak nanti di sini dijelaskan. Termasuk yang speed attention, kemudian alokasi ini yang tadi saya belum temukan, speed attention of allocation dilambangkan T50 itu apakah settingan alatnya per gimana itu, ini belum tahu saya T50 ini.
Karena tadi ini data diperoleh dari alat kalibrasi eye movement, gerakan mata. Nah itu kemudian ini namun demikian this finding should be interpreted with caution as the analysis is quality and the process of the subgroup. Jadi temuan yang seharusnya diinterpretasikan gitu kan, yang menyebabkan kenapa learning outcome itu tidak Terputus atau sinyal saya yang hilang ya? Putus ya, Bu. Oke. mohon maaf terpental lagi Mas Wahyu, tak ganti mendung hujan tak ganti pakai data. Sorry. Tadi udah sampai sini belum ya Mas? Tadi kita lagi bahas yang learning Belum outcome sampai sini. di atasnya. Oke. Ini ya Mas, Oke. yang ini ya. Yang masih tadi terakhir however tadi ya, yang however ini ya. Oke, ini yang di ini tadi. Jadi kita mengukur prior knowledge-nya in biology or not in secondary education. Kemudian penggunaan tesnya itu dengan internal konsistensi atau validitas isi mungkin yang digunakan di sini untuk mengukur prior knowledge-nya. Kemudian untuk penggunaan item yang lebih banyak menggunakan ini reliability dan validitasnya gitu kan, dengan prior knowledge dan learning outcome. Kemudian di bagian ini, nah ini number of fixed hours in both Q condition and visual complexity condition. Nah di sini yang ke atas ini kan high visual complexity, yang kompleksitas videonya itu tinggi. Kemudian yang ke kanan ini yang low, gitu kan? Dan ini berinteraksi karena tadi interaksinya kan di situ ada sebuah interaksi, gitu kan? Interaksinya bukan di yang sosial tapi kan yang ini ya, yang social cues, social cues-nya. Di interaksinya. Kemudian di gambar 6 dengan no social dan social cues. Nah, ini untuk low visual complexity itu malah no social cues yang beririsan ini kan, no social cues-nya. Perceive cognitive load in both Q condition and visual complexity for participant with low prior knowledge. Jadi kalau untuk prior knowledge-nya rendah justru no social cues, tapi yang ini dengan high visual complexity itu bisa. Kemudian yang ini dengan high prior knowledge ini juga memiliki interaksi. Ini yang angka-angka ini adalah min-nya tadi, yang data di tabel tadi, rata-rata untuk masing-masing perlakuan tadi untuk baik SC, social cues atau no social cues tadi. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa our study yield to main finding. Jadi ada dua our study underlines, jadi menggarisbawahi bahwa kompleksitas visual pada video pembelajaran significantly affect partisipan, jadi memberikan dampak yang signifikan pada partisipan atau pada attention, pada perhatian partisipan dan learning outcome, gitu kan? Under high visual complexity, di bawah kompleksitas yang tinggi, gitu kan?
Kemudian siswa, ya tadi siswanya dalam konteks ini tadi partisipannya kan mahasiswa S1 atau master atau bahkan yang sudah menyelesaikan itu were slower, jadi lebih lambat untuk menemukan atau memfiksasikan sebuah informasi yang disajikan ya. Kemudian learning outcome-nya head lower, jadi lebih rendah memang. Dan direkomendasikan bahwa instructional practitioner to take into account the visual complexity when design instructional video. Jadi memasukkan sebuah kompleksitas gambar ketika mereka mendesain sebuah video pembelajaran. It is important to ensure that the visual complexity meets the capacities of learner to ensure that the video complexity does not impact learning. Gitu. Jadi malah justru penyajian yang secara kompleks, visual-visual itu juga disarankan malah itu. Kemudian yang kedua, second, our study is the first that investigate the complex interplay between prior, guest, and gesture cues and visual complexity. Jadi pada prior knowledge, kemudian tatapan mata, gestur tangan tadi yang disajikan di gambar, ini in contrast to other studies, we did not find. Jadi di dalam penelitian ini, we did not find, tidak menemukan bahwa tatapan mata atau gestur memberikan efek pada hasil pembelajaran, learning outcome. Kecuali for when we took prior knowledge, kecuali kalau kita mengambil ini, memasukkan prior knowledge atau pengetahuan dasar ke dalam faktor analisisnya tadi. Berarti artinya prior knowledge ini menurut peneliti di dalam penelitian ini harus dimasukkan supaya memberikan dampak, gitu kan? Bahwa social cues-nya itu tatapan mata dan gesturnya memberikan dampak pada learning outcome. Gitu. Walaupun temuan our finding need to be further investigated, gitu, walaupun temuan ini perlu investigasi lebih dengan sampel yang lebih besar, gitu kan? Namun preliminary finding-nya, temuan awal ini mengindikasikan bahwa penggunaan using gaze tatapan mata dan gestur cues, gestur pada instructional video ini bisa direkomendasikan, artinya bisa diteliti lebih lanjut, gitu kan? Merekomendasikan kepada praktisi menggunakan gaze and gesture cues in instructional video untuk memperluas pembelajaran, gitu ya, pada proses itu kan. Nah, di sini juga ketika melakukan ini, praktisi juga butuh, gitu kan, prior knowledge yang harus dimasukkan atau account and tailor the instructional design, harus dijahit, gitu ya, di dalam desain pembelajaran, desain video pembelajaran yang secara spesifik. Ini bahasanya di Doki yang mendukung ya. Contohnya praktisi make decision, membuat sebuah keputusan bagaimana social cues dibutuhkan, seberapa sering untuk digunakan, dan bagaimana kompleksitas visualisasi di dalam video pembelajaran itu harus dibuat. Jadi perlu juga diperhatikan seberapa sering sih harusnya kita menyajikan social cues di dalam video, dan seberapa kompleks harusnya itu disajikan, itu perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian untuk tambahannya, kita merekomendasikan ini kepada peneliti untuk melanjutkan studi ini, penelitian ini pada complex interplay of visual complexity and social cues in instructional video. Jadi untuk kompleksitas visual tadi yang memang belum ada, it could be interesting to investigate the utility of using other social cues. Jadi penggunaan interaksi ekspresi yang berbeda selain yang digunakan tadi hanya tangan menunjukkan, coba menggunakan yang lain caranya. Bagaimana efektivitas social cues pada attention, cognitive load, and learning, dan pada akhirnya eventually this can help establish, dapat memperkirakan, gitu kan, bagaimana mendesain atau memberikan petunjuk that will improve, untuk mengimprovisasi quality of instructional video, kualitas dari video pembelajaran, dan increase
student learning dan meningkatkan kapasitas siswa dalam belajar. Ini kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan saya membaca dan memahami ini. Mohon koreksi, mohon masukannya, dan mohon diskusi bersama, dan hal-hal apa kiranya yang perlu didiskusikan tentunya untuk melakukan tindak lanjut dari artikel ini yang menurut saya ini menarik dan akan sangat dibutuhkan guru-guru, karena ya sudah banyak guru-guru yang menggunakan video tapi masih ya sekedar bikin video tapi belum ada teori yang mendasari bagaimana cara otak belajar seperti yang di teori-teori kognitif. Seperti itu, saya kembalikan ke moderator yang paling ganteng, Mas Wahyu. Makasih Pak Yanuar. Embel-embelnya mau pakai yang paling ganteng gitu loh. Nggak paling cantik nanti Oke. langsung berubah. Kalau yang paling cantik tentu nggak bisa, Mas. Semuanya cantik-cantik peserta di sini ya. Oke, terima kasih Pak Yanuar telah membersamai acara kita di sini, membacakan tentang artikel yang lumayan berat, lumayan memiliki visual complexity kalau dilihat dari tampilan layarnya ini. Dan untuk beberapa teman pastinya juga prior knowledge-nya berbeda dengan di sini, di dalam forum ini kan prior knowledge juga berbeda. Pastinya gesturnya itu dibutuhkan seperti gerakan-gerakan kursornya, ditambah lagi ada Pak Yanuar yang menjelaskan itu beneran seperti realnya, seperti videonya. Jadi selain membacakan ternyata langsung dipraktekkan di sini. Cuman menurut saya ini ada yang menarik juga nih Mas. Social cues itu tadi tidak dijabarkan ya alasan kenapa yang jadi modelnya itu perempuan, kok nggak laki-laki. Nah, itu bisa berpengaruh enggak tuh? Sepertinya bisa gitu nanti. Oke, sembari menunggu, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung via kolom komentar ataupun langsung angkat tangan teman-teman. Sembari menunggu, saya juga ingin berdiskusi sedikit kepada Pak Yanuar. Mungkin nggak Pak Yanuar, kalau misalkan ada nggak pengaruhnya antara laki-laki dengan perempuan? Karena itu tadi kan full body. Terus bagaimana dengan senyuman? Senyuman itu kan juga social cues ya. Ya kan, yang manis sama yang kurang itu gimana nanti. Nah, kalau yang menjelaskan itu seperti Kak Nisa di Kinderflix yang itu tuh yang jadi primadonanya banyak orang gitu kan. Nah, itu seperti apa? Apakah kira-kira yang masuk senyumannya atau materinya? Apakah justru menghambat atau bagaimana? Itu kan Ya, bisa perlu diteliti dibahas lebih itu. lanjut. Gimana Mas? Perlu diteliti itu. Perlu kita Karena di teliti lebih lanjut. dalam penelitian ini kan tadi social cues ini memang gambar ini social cues-nya ini kan jelas ya. Social Iya. cues-nya itu hanya tatapan mata yang ke arah gambar sama tangan dan telunjuk yang menunjukkan ke gambar. Kalau di sini ya, gitu. Artinya kalau memang ada social cues yang lain, ekspresi wajah, kemudian senyuman apa itu kan bisa jadi social cues yang lain kan, yang bisa diekspor lebih lanjut. Bahkan saya tadi menyampaikan di awal, ini juga di biologi yang social cues ini belum disajikan di matematika. Kalau di matematika coba seperti apa gitu ya. Ya, berarti ini tadi bisa jadi peluang penelitian kita lebih Perlu lanjut ya Mas dibuktikan di kedepannya di sini. Menurut saya ya, termasuk tadi siapa yang menyajikan itu kan. Artinya sekarang kan banyak juga yang guru-guru punya konten di TikTok, di Instagram itu ramenya bukan karena sajian materinya kan, tetapi karena apa ya, good looking gurunya gitu kan, atau apa ya istilahnya gitu. Makanya yang menariknya itu siapa yang menyajikan. Dan sekarang makanya kan kemarin ada tulisan menarik di Kompas kalau nggak salah dari Prof. Renal Kasali itu bahwa siswa-siswa sekarang itu sudah apa ya, degradasi kepercayaan kepada expert. Mungkin tidak hanya siswa, termasuk masyarakat, termasuk kita, justru kita itu percayanya bukan pada expert atau orang yang ahlinya. Itu tulisan Prof. Renal Kasali. Tetapi percaya pada sesuatu yang penyajinya, sesuatu yang penyajiannya, konten kreatornya bagus, itu bukan pada kontennya. Itu menarik kemarin apa tulisan itu. Itu kan ada hubungannya dengan ini tadi Mas Wahyu yang Mas Wahyu sampaikan. Nah, ini kalau yang menyajikan itu artis dengan kultur seperti ini, walaupun materinya lebih susah, mungkin lebih bisa diterima kan dibandingkan saya yang menyampaikan ke siswa SMP, SMA, tetapi misalnya
Kalau cara penyampaiannya tidak interaktif, membosankan, nah ini bisa menjadi apa ya, bahan penelitian. Bisa jadi itu sih, kalau ini kan asumsi ya, belum ada bukti ilmiahnya. Betul, menarik. Ya, berarti memang teknik penyajian itu penting untuk diteliti sedetail mungkin ya Pak ya. Nah, bagaimana cara menyajikan untuk mengurangi muatan kognitif, itu kita pelajari di dalam cognitive load theory, teman-teman. Bagi yang belum terlalu mendalam terkenal dengan cognitive load theory, ikuti terus cognitive load theory 3R ini sampai yang ke, nggak tahu, semoga lebih panjang lagi. Umurnya semoga lebih panjang lagi. Ya. Karena memang si Indonesia itu tidak kekurangan yang melek huruf ya. Hanya tinggal sedikit yang buta huruf. Namun Indonesia justru juga sedikit yang memiliki kemampuan literasi tinggi. Artinya mayoritas cukup banyak orang yang memiliki kemampuan literasi rendah. Oke, jadi teman-teman gimana? Apakah ada pertanyaan di sini? Izin moderator. Oke, silakan. Pak Ya, Jandrino Junus. Namanya, panggilannya siapa ini Pak? Mas. panggilannya Arifal, Mas Wahyu. Oke, Kak Rifa. Oke, silakan Kak Rifa. Baik, terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Pak Yanuar dan Bu Endah serta rekan-rekan mahasiswa. Eh, Terima kasih atas pembahasannya, artikelnya menarik. Ya, saya juga cukup sulit membacanya, memahaminya. Jadi barangkali ada beberapa hal yang mau saya coba lempar untuk diskusi sebagai konfirmasi juga. Yang pertama terkait video ini. Sebelum sampai pada kenapa apa namanya gerakan tubuh, bahasa tubuh itu penting. eh, yang menarik adalah ketika siswa itu belajar dalam menonton video, saya baca tadi bahwa saat yang sama ketika dia belajar dalam menonton video, dia harus menerima informasi yang dalam bentuk gambar atau objek dari video itu. Lalu ditambah lagi dengan bahasa informasi apa suara audio dari ininya instrukturnya atau guru di video itu. Barangkali seperti nanti bisa dijelaskan kalau saya salah ya. Sehingga yang menjadi masalah adalah kalau siswa itu terlalu lama dalam mengeksplorasi objek-objek di video itu, sehingga gurunya di video sudah terlanjur menjelaskan lebih jauh, tetapi dia masih melihat, oh ini kira-kira di mana yang diomongin, di mana yang ditandai. Nah, sehingga beberapa cara untuk mengatasi itu tadi disebutkan, salah satunya yang paling mendasar tadi terkait pengetahuan awal ya. Jadi pengetahuan awal berpengaruh, lalu bisa juga pilihannya kalau tidak objeknya itu dikurangi, objek dalam videonya itu dikurangi, atau objeknya tetap, tetapi gurunya ketika menjelaskan dibantu dengan gerakan-gerakan dan bahasa-bahasa tubuh itu. Nah, itu yang saya pahami, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Yang menarik adalah saya coba refleksikan, saya menarik hal ini ke bukan hanya dalam video pembelajaran ya. Barangkali mungkin kita di kelas, walaupun guru tidak mengajar menggunakan video pembelajaran, tapi menggunakan PowerPoint atau GeoGebra. Nah, jangan-jangan masalah yang sama itu terjadi. Gurunya sudah cepat menjelaskan, tapi siswa masih lambat dalam menganalisis objek-objek di layar, di PowerPoint, dan lain-lain. Lalu menarik juga terkait bahasa tubuh itu seperti apa yang tepat ya. Kalau misalnya saat ini dalam Zoom ini mungkin bahasa tubuhnya senyum dan tatapan mata saya kurang terlalu merasa penting. Karena yang penting tadi itu garis-garis merahnya, kursor-kursornya itu yang penting untuk saya melihat, oh ini objek yang dimaksud ini dan seterusnya. Nah, barangkali itu awal untuk memetik diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator yang paling ganteng katanya tadi. Terima kasih. Aduh, terima kasih. Oke, langsung saja dijawab Pak Yanuar mungkin. Oke, Oke, monggo terima Pak kasih Yanuar. Mas Rival tadi ya, Mas Adi atau Mas Jandre. Nah, ini termasuk bagian kompleksiti visual ini kan, karena namanya Jandrino Junus Rivaldi Panggidai. Jadi moderator tadi kesulitan memanggil siapa gitu. Ini mungkin bagian dari teks yang kompleks gitu kan, bagian dari video ini juga membahas itu. Nah, ini tadi tahapannya Mas Rival terkait dengan
ini ya yang saya lihatkan di gambar di tabel 1. Di tabel 1 itu memang pertamanya kan ada demografik dan private knowledge. Jadi memberikan partisipan provide demographical informasi. Jadi informasi si partisipan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk private knowledge, atau yang biasanya private knowledge itu sering kita lihat ketika pada pembelajaran itu ada persepsi materi yang terkait dengan apa yang akan disajikan. Jadi menjawab dulu. Setelah itu kan ada kalibrasi. Nah ini yang kita juga sama-sama, saya juga membayangkan, mungkin teman-teman juga semuanya membayangkan tuh model kalibrasinya seperti apa. Karena tadi dipasang alat kan di laboratorium dan individual, bukan klasikal, individual. Individual dipasang, mungkin bayangan saya kayak alat semacam Oculus. Kalau headphone kan jelas ya, yang tadi Oculus kacamata virtual reality kan dipasang gini gitu. Kemudian dilihat pergerakannya tadi, kecepatan pergerakannya, ke arah mana matanya memandang ketika videonya disajikan di sini, itu kan ada alat yang tadi SIM namanya. Nah itu yang kita juga masih membayangkan kalibrasinya seperti apa sih untuk mengukur itu gitu. Baru mereka setelah dikalibrasi melihat videonya. Jadi bayangan saya ketika penelitian setiap orang sudah terpasang alat movement eyes-nya, pergerakan matanya itu mereka fokus melihat videonya, tetapi gerakan mata, kecepatan mata untuk melihat di videonya itu terekam oleh alat itu. Gitu. Nah, ketika tadi Mas Rival, ini menarik juga, tidak hanya di multimedia atau di video, bisa juga di kelas juga terjadi hal semacam itu. Nah, itu nanti penelitiannya Mas Wahyu. Gitu kan, penelitian Mas Wahyu kan bukan multimedia ya Mas, yang apa? Gerakan tracing ya. Oke, tracing. Mas Wahyu ini, Mas. Oke, nah kalau untuk handgesta apa namanya social Tracing, cues bayangkan itu misalnya, iya social cues-nya misalnya menggambar segitiga, tapi tracing-nya dia di awang-awang itu segitiga gitu loh hasilnya. Itu nanti juga risetnya Mas Wahyu tentang itu, kurang lebihnya itu mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut, dan ada artikel yang ada kaitannya mungkin Mas. Kenapa social cues-nya tadi kan yang ditanyakan Mas Rival juga ya, kenapa social cues-nya kok milihnya itu? Kan kenapa nggak yang lain? Kan banyak social cues, termasuk di Zoom ini, Mas Rifan nggak begitu merasakan bagaimana feel saya dalam menggebu-gebu menjelaskannya dibandingkan ketika saya menjelaskan di kelas. Bagaimana perasaan saya, tatapan mata saya, gitu. Walaupun saya sudah mencoba menatap layar sampai pedes, tapi Mas Rival atau teman-teman yang kan nggak merasakan. Tapi kalau di kelas merasa diperhatikan kalau ditatap satu persatu misalnya. Nah, hal semacam itu pun juga menarik. Namun dalam riset ini, karena ini risetnya kan biologi ya, risetnya di pembelajaran biologi, pelaksanaannya di laboratorium, materinya tentang sel, tentang gambar sel dan bagian-bagian sel, untuk menjelaskan nama-namanya tadi kan dilihatkan kan di contoh screenshot videonya, dan ini tesnya kan berbeda gambarnya dengan yang disajikan awal di video. Ini kan tesnya, gambarnya, selnya kan beda strukturnya. Kalau yang di video awal screenshot ini berbeda. Ini kan kebetulan di biologi. Kemudian yang gambar ini ada yang teksnya banyak, ada yang teksnya sedikit. Yang disebut tadi low complexity sama high complexity. Itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada tambahan dari Bu Indah atau teman-teman yang mungkin membaca menemukan sudut pandang atau temuan yang lain, dengan senang hati bisa diskusi. Karena ini diskusi, bukan saya sebagai center of knowledge-nya ya, bukan sebagai sumber pengetahuan. Karena saya juga belajar, saya juga baca. Tentunya mungkin teman-teman membaca hal yang lain juga yang bagi saya menjelaskan belum pasti. Oke, terima kasih Pak Yanwar. Mungkin saya agak sedikit menambahi, kalau tadi Pak Rivaldi itu menanyakan social cues-nya itu kalau cuma senyuman atau wajah itu kan nggak kelihatan. Di dalam Zoom ini social cues-nya itu apa? Bahwasanya head gesture ataupun gerakan. Kalau di tempat kita, Pak Yanu ini kan gerak pointernya gerak ke atas, nah itu termasuk social cues-nya, gesturnya. Menurut penelitiannya Paul Ginn dan beberapa teman yang lainnya, gesture itu, gerakan tangan itu juga sejalan dengan gerakan pointer kalau penelitiannya secara online. Nah, terus kalau yang pakainya itu visual cues, itu yang highlight warna pink, warna hijau, warna kuning, itu yang visual.
Sedangkan yang merah-merah Mas Yanuar kasih panah-panah kayak gini, kasih centang, terus gerakan-gerakan kursornya kemana-mana. Nah, itu kita kan mengikuti Pak Yanuar geser itu tadi. Itu namanya social cues-nya. Jadi social cues-nya itu bisa, menurut saya nggak harus orang di situ, tapi juga bisa menggunakan pointer yang digerakkan. Bukan hanya sekedar highlight seperti yang di gambar setelah ini, itu kan highlight ya. Ini berapa tuh highlight aja. Highlight itu maksudnya bukan social cues. Begitu, itu tambahan sedikit dari saya mungkin Mas Rival. Oke, Mas Rival. Jodoh. Oke, gimana Mas Rivaldi? Apakah itu kurang menjawab? Kalau kurang nanti ditambahin sama Bu Endah nih sebagai general Enggak, kalau conclusion. kurang baca sendiri artikelnya. Iya. Oh, siap. Iya, terus kemudian nanti sharing dengan kita. Tapi di sini poin utamanya sepertinya tadi juga yang sudah ditekankan dan dibacakan oleh Pak Yanuar berkali-kali, itu adalah kompleksitasnya dan prior knowledge. Jadi kan ini dipisah ya, ada yang low complexity, low visual complexity, dan high visual complexity. Dan sepertinya loh, memang sih gerakan tangan itu bisa membantu, tetapi cenderung untuk materi yang low complexity. Ya nggak sih? Kalau fokus yang diperlukan, perhatian oleh siswa itu lebih ke materi dan cukup dengan pointingnya itu saja. Gaze-nya, gesture yang lainnya nggak begitu diperlukan karena nggak begitu diperlukan oleh siswa karena mungkin itu malah bisa mengalihkan perhatian sehingga ketika siswa mendapati materi yang visually kompleks, dia akan lebih optimal belajarnya jika fokus pada penyajian isi materi itu. Memperhatikan bola matanya itu kan ini ya diteliti ya, dipolakan gitu kan. Ada alatnya, coba cari di Shopee ada kok. Ini penelitian laboratorium. Iya beneran eye tracking. Harganya mulai dari 500.000 sampai 1 jutaan. Eye tracking glasses. Tapi ya yang sederhana banget. Tapi kalau yang ini kan lebih canggih. Ini kan sepertinya ya malah distraction nggak sih? Split attention. Karena kan mungkin loh saya nggak tahu, tapi nggak ada pembahasan tentang split attention-nya itu di sini. Nggak ada, Bu. Nggak ada sama sekali. Ya nggak ada. Jadi ini kayak ini seperti yang dipresentasikan di perkuliahannya Fred Pass kemarin itu kan ada selective attention ya. Memang kita sebagai pembelajar itu bisa memilih mana yang kita perhatikan. Tapi kalau kemudian kita diminta memperhatikan sesuatu yang nggak begitu relevan untuk pembelajaran, untuk memahami konsep, memahami isi dari pembelajaran, itu malah bisa mengakibatkan depletion-nya itu terjadi lebih cepat. Jadi akan lebih cepat lelah. Ya dengan kata lain, kognitifnya jadi tinggi. Cuma tadi kan tidak ada perbedaannya tidak signifikan, tapi artinya tidak berbeda, artinya tidak begitu berdampak gitu kan. Kalau saya nggak salah baca, jadi oke lah bisa itu bermanfaat atau ada dampaknya kalau kompleks gitu nggak sih? Kalau high visually complex misalnya seperti sekarang ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Rivaldi, kalau sedang ada presentasi kan kita fokus aja pada tulisan yang dipresentasikan daripada ke gerakan mata, tapi gerakan tangan pointingnya di sini yang bermain ya. Jadi social cues-nya itu lebih ke pointingnya. Tapi toh ini juga pointingnya bukan tangan langsung, tapi kursor.
Jadi apakah itu juga masih social cues atau itu termasuk animasi ya? Agent ya? Saya kurang tahu gimana ini tadi social cues itu apakah harus manusia gitu atau gimana? Kalau menurut penelitiannya Paul Lugin dan teman-temannya itu, Bu, itu memang tidak ada perbedaan antara yang hand gesture secara fisik dengan yang pointing secara online di layar gitu. Jadi berdasarkan itu sepertinya asumsinya termasuk social cues untuk pointing itu tadi, bukan Untuk animasi. pointing, oke. Oke, Jadi termasuk social cues ya, cuma nggak oke, harus tangan langsung gitu kan. ya. Tapi sebetulnya yang bisa mengarahkan perhatian kita pada materi yang relevan, gitu kan? Ditambah lagi kan ini eventnya live event gitu ya, Bu, ya, menggaris, mengarahkan kursor gitu. Sedangkan animasi itu kan tidak live. Iya, iya, betul. Oke. Oh, keren. Iya, jadi kadang-kadang yang kita anggap penting ternyata setelah diteliti datanya nggak ini itu ya nggak support ya. Ya, sebagian support, sebagian lagi tidak. Tapi dari sini malah kita jadi tahu mana yang empirically proven, yang terbukti secara empirik. Jadi bukan intuitif lagi. Oke. Ada yang raise hand. Betul, ini ada yang respen, main lama di dunia penutup ini. Halo, Mas Ibrahim. Selamat malam. Halo, selamat malam Bu Enda, Oke, Ibu, monggo, Bapak monggo, semuanya, silakan. teman-teman sekalian. Eh, saya mungkin hanya sedikit menambahi aja ya. Mungkin pemikiran saya tentang yang social cues. Kalau saya perhatikan, mungkin secara results mungkin memang tidak signifikan gitu ya. Tapi kalau secara angka, saya kira social cues ada dampaknya walaupun sedikit. Nah, misalnya kalau kita melihat tabel 2, jadi konteksnya menurut pemahaman saya social cues di sini itu kan guru menunjukkan menggunakan tangan dan jari gitu kan ya. Harusnya secara intuitif itu membuat siswa lebih fokus atau meningkatkan attention-nya pada suatu hal atau topik yang dibicarakan. Nah, kalau kita melihat tabel yang kedua, di mana social cues itu sedikit lebih baik walaupun tidak signifikan ya dibanding yang non social cues gitu. Nah, misalnya untuk skor deh. Untuk yang low 4,94 sedangkan yang non 4,17. Begitupun di high complexity yang non itu 3,44 sedangkan yang pakai cues dengan bantuan ditunjukkan oleh mbak-mbaknya tadi jadi 4,15. Nah, ini kan ada peningkatan. Kalau lihat juga di misalnya cognitive load yang bagian high complexity agak menurun sedikit ya, walaupun tidak signifikan. Kalau tentang low complexity hasilnya sama ya, namanya low, tetap bebannya tidak akan terasa bagi siswa. Tapi kalau dilihat dari kecepatan, dari durasi, yang social cues itu memberikan kecepatan dan durasi yang lebih sedikit dibanding yang non social cues. Nah, jadi saya malah berpikir bahwa mungkin penelitian-penelitian sebelumnya itu benar, penelitian ini juga benar, tapi gitu ya. Tapi apakah mungkin videonya yang membuat hasilnya seperti ini, misalnya gini, mungkin materinya yang biologi yang seperti apa sehingga menggunakan telunjuk itu akan berpengaruh terhadap hasil dibanding yang materi yang misalnya tadi bagian-bagian sel seperti itu. Apakah menangkap maksud saya? Karena kan ini sebenarnya lebih cepat, lebih baik sedikit walaupun tidak signifikan.
Sedangkan di penelitian lain itu signifikan gitu. Jadi kan kita perlu cari win-win solution-nya. Jangan-jangan signifikan seperti apa, terus ini kok nggak signifikan seperti apa. Makanya kan dari paper ini yang berdasarkan yang saya baca secara cepat ya, mungkin keliru, itu kan ini beda kok, ini hasilnya berbeda sama yang sebelum-sebelumnya, makanya perlu dia pelajari lebih lanjut gitu. Dan secara intuitif saya kira dengan pointing atau tadi pakai cues itu harusnya siswa ini namanya misalnya daun gitu, dengan guru nunjukin daun sama ngomong tok kan beda toh gitu loh. Mungkin ada hal-hal yang dari materi atau penyajian itu yang membuat social cues itu berpengaruh dengan baik, ada yang tidak berpengaruh sama sekali. Kalau Bu Endah tadi bilang low complexity, yang satu high complexity, ya bisa jadi. Terus misalnya kalau kita lihat di tabel 3 ketika ditambahkan apa namanya tadi prior knowledge, ternyata ada signifikan gitu kan ya. Tadi kalau tidak salah, kalau tidak ditambahkan prior knowledge hasilnya tidak signifikan, tapi setelah ditambahkan prior knowledge ternyata signifikan. Mungkin gitu kan, kalau anaknya itu enggak apa bahasa halusnya itu secara pemahaman kurang, dengan pointing itu baik bagi mereka. Sedangkan bagi siswa yang udah paham, nggak usah ditunjukin, dia cuma lihat, oh aku tahu itu, aku tahu itu. Seperti itulah. Atau misalnya gampangnya saya melihat layar ini gitu, dengan informasi yang sekarang saya miliki, saya memahami tentang law, tentang SC, NSC, T50, POSTES, dan seterusnya, tanpa dimerah-merahin, tanpa dikursor-kursorin. Tapi kalau mungkin baru gabung event sekali ini, apa ini NSC, apa ini law. Jadi tetap harusnya sih secara intuitif apa namanya berfungsi dengan baik, berpengaruh, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan materi, berkaitan dengan pengajian, sehingga social cues ini jadi tidak berpengaruh di penelitian ini. Tapi overall bagus sekali papernya. Terima kasih. Oke, Mas Bobi. Terima kasih atas ini Bu Endah ada pertanyaan. Tapi kenapa artikel ini tidak membahas dari aspek split attention dan redundancy ya? Tidak berani berspekulasi Bu saya. Iya, karena artinya kalau prior knowledge-nya tinggi, ternyata nggak perlu social cues kan, karena dia bisa menemukan informasi yang relevan sendiri. Dan mungkin social cues jadi redundant untuk dia kan, expertise reversal effect. Tapi kenapa artikel ini nggak bahas-bahas aspek itu ya? Oke, hanya menduga-duga. Ya, Tapi masih kalau dari praduga, kita penulisnya butuh sih empiris. yang lama meneliti cognitive load theory memang hanya Tamara Van Gogh itu, tapi nama terakhir kan dia. Iya, Kalau mau ketemu langsung Tamara Van Gogh, ikut aja Cognitive Load Theory Conference bulan Desember di Sydney University. 6 bulan daftarnya masih lagi. dibuka ya Bu ya? Masih. Oke teman-teman, ayo Masih. daftar yuk yang ingin bertemu dengan penulisnya ini nih, penulis yang 15 halaman ini. Terus ditanyain kenapa nggak menggunakan split attention di sini, nah itu Ya, teman-teman. kok nggak membahas tentang redundancy gitu ya Jawabannya di dalam mungkin begini Mas artikelnya. Wahyu. Itu tugas Mas Wahyu untuk melakukannya. Mungkin sengaja supaya itu menjadi celah untuk penelitian selanjutnya kayaknya, biar nggak habis di satu artikel mungkin. Ya, boleh. Oke, baik. Link conference-nya boleh saya kirimkan. Oke, sepertinya sudah ada yang tertarik. Luar biasa.
Saya share di grup reading club ya. Oh iya. Ini yang belum ikut reading club grupnya, saya share juga grupnya. Ini conference yang ke-16. Tapi by the way, saya tadi mau share screen sesuatu. Di bidang bahasa, ini kan tadi bidang ini ya, bidang desain pembelajaran dari perspektifnya psikologi kognitif. Bentar sebelum ke Sydney ini. Di bidang bahasa itu juga ada tentang apa bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa-bahasa tubuh yang digunakan dalam membuat video pembelajaran. Ini saya dan teman saya dari UPI membuat analisis discourse, analisis percakapan video pembelajaran ditinjau dari teori. Jadi ada teori namanya Halsey Theory tentang gesture, tentang gaze and gestures. Jadi bahasa tubuh yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, tapi ini penelitiannya kualitatif, nggak kuantitatif, karena perspektifnya dari bahasa apa yang digunakan. Kemudian dalam penelitian ini kita tuh membuat analisis seperti ini. Jadi secara aspek proses itu ada 4 tipe bahasa yang digunakan berkaitan dengan material, relational, verbal, and mental. Kata-katanya tuh seperti ini. Pick a second point. It is a function that, jadi ada kata-kata tertentu, jadi bahasa-bahasa tertentu yang sengaja dibuat untuk memenuhi aspek proses dari material, relational, verbal, dan mental. Jadi saya terus setelah tadi dipresentasikan, saya jadi ingat loh, kan saya pernah membuat analisis seperti itu juga dengan teman saya dari UPI. Ini masuk ke sini ya. Jadi dari video pembelajaran itu kita analisis kalimat per kalimat, dari kalimat per kalimat itu artinya apa. Ketika ada gambar, kemudian di situ ada aspek visualisasi, bahasa apa yang digunakan, bahasa tubuhnya bagaimana. Jadi kita analisis gambarnya, visual representation. Jadi visual representation ini kan gaze, pandangan matanya itu ke sini, tapi tangannya itu menunjuk ke materi. Pandangan matanya ke audiens, tapi tangannya itu ke materi. Jadi kita mau lihat matanya dia atau melihat materinya. Kemudian ya, kemudian ini juga indirect gazing. Kemudian ini nama spontaneous speech gestures. Gesture yang kita kan ngomong kan pakai gerakan-gerakan tangan gitu. Nah, ini di bidang bahasa itu juga ada yang melakukan penelitian untuk menganalisis bahasa-bahasa tubuh yang digunakan dalam video pembelajaran. Jadi ada yang memang secara sengaja itu kita desain kalau kita ngomong itu tangannya mau gimana, matanya bagaimana itu. Tapi saya kurang tahu kalau yang tadi di artikel tadi kan, di video tadi kan yang diteliti tentang gaze gitu kan, and pointing gitu ya, yang mungkin loh kalau kita coba pelajari teori grammar yang ada di bahasa tubuh, mungkin kita bisa kemudian memperluas penelitian cognitive theory tentang mengoptimalkan video pembelajaran menggunakan social cues. Oke, berikutnya 1-2 menit lagi ya. Ini Cognitive Load Theory Conference di University of Sydney. Oh, bukan Desember, tapi 25 sampai 27 November 2024. A 3-day conference hosted by the Sydney School of Education. Tapi jangan berharap conference-nya seperti di Indonesia ya, yang kemudian publish di proceeding kayak gitu enggak. Di dalam conference ini kita bisa ketemu para editor jurnal-jurnal Scopus Q1 dan kita mempresentasikan artikel kita nanti pada saat sosialisasi, jadi ketemu pas ngomong di lobby atau ketemu pas
makan malam, makan siang. Yang kita omongin adalah hasil penelitian kamu tadi publishable yo. Gimana kalau dikirim ke jurnal saya aja, gitu-gitu omongannya. Jadi tetap ngumpulin abstrak, biasanya abstraknya panjang. Jadi apa khususnya bagian metode dan hasil. Jadi conference ini biasanya hanya menerima empirical, umumnya empirical saja. Yang theoretical paper ini yang nanti yang presentasi hanya didengkot-dengkot dia saja yang sudah penelitian di bidang ini bertahun. Saya sudah meneliti cognitive load theory ini berarti sudah sejak kapan ya? Saya pun belum berani ngomong theoretical di depan mereka. Saya beraninya kalau saya punya data saya seperti ini. Saya baru bisa berani. Oke, ini tadi apa? Ya, ini tadi saya sama how Brad dan John Swaller saya kirim paper. Hope to see you there. I hope I can fly to see you there. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Baik, kalau mau dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Tapi sepertinya saya cukup itu dulu. Silakan nanti untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Oke, terima kasih Ibu atas ternyata penelitiannya sudah pernah dilakukan juga di Indonesia, tapi di bahasa, gitu, di bahasa. Matematika malah belum. Ayo teman-teman, ini terbuka lebar kesempatannya bagi teman-teman yang mau meneliti dan terutama teman-teman di sini yang belum punya judul, yang masih bingung mau meneliti tentang apa. Ini nih salah satunya, masih banyak kesempatannya. Oke, apakah masih ada pertanyaan teman-teman di sini? Sepertinya sudah paham atau sudah mulai merenung untuk melakukan penelitian lebih lanjut ini, nggih, Mas Yanuar, nggih. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, bagaimana ini? Oh iya, kalau nanti teman-teman ingin ada yang ditanyakan di luar dari ini, kok misal habis ini kok baru ingat, silahkan tanyakan itu di dalam grup yang di mana link dari grup WhatsApp itu sudah saya kirimkan di kolom chat ini. Oke, apabila memang tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kita kita tutup pertemuan malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk membaca bersama kami. Dan saya PW, sampai jumpa di 3R ke-26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin pamit.